Amin. Amin. Shalom, Shalom. shalom semuanya. Iya. Oh ya, Shalom. Shalom. shalom Bu Esther, Pak Shalom, Pak. Tadus, Pak Lepri. Ya, salam. Shalom. Ya, dibuka ya. Oh, Pak Andrea sudah lama nggak ketemu. Halo, shalom. Nelsi Langga ya, Mas Yandri, Dorcas. Ya, orang-orang yang setia ya. Eh, Teman-teman, saudara semua, ya. Malam ini eh kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya kita bicarakan tiap hari ya. Kalau kita belajar di Zoom ini atau ke gereja atau apa kan sebenarnya apa? Mau belajar tentang firman Tuhan ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi seringkali ya eh karena kita sudah sering mendengar kata firman ya, firman Tuhan. Kita bisa miss ya Bapak Ibu dengan apa yang dimaksud dengan firman itu ya. Firman Allah atau logos itu sebenarnya seperti apa dan seberapa eh, dia itu bisa mengubah hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ya sebenarnya kalau kita membicarakan firman Tuhan, ya perkataan Allah, firman itu perkataan Allah sendiri. Itu sesuatu yang sebenarnya, ya Bapak Ibu, related ya, sangat related dengan aspek hidup kita. Ya, banyak hal sebenarnya kita bisa memahami bagaimana firman itu bekerja, siapa dan apa bagaimana firman itu bekerja, kalau kita sungguh paham ya apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu, saya coba ya membicarakan hal-hal yang ya tentang firman ini kan sudah biasa ya, tapi saya akan menyoroti ada 4 aspek ya yang kita mesti pahami tentang firman, tentang logos ini. Eh, Kalau kita benar-benar ya paham ya, itu saya katakan tidak mungkin kita tidak berubah ya, tidak mungkin kita tidak mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Jadi eh, jangan sampai kita Bapak Ibu setiap hari ketemu dengan kata-kata yang biasa tentang firman, tapi sebenarnya kita kurang mendalam ya tentang firman Tuhan itu. Oke, Bapak Ibu, semangat ya. Kita mencoba membicarakan hal-hal yang sudah biasa kita dengar ya. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Eh, Mungkin Bapak Ibu eh, sedikit memberi perhatian ekstra karena saya akan membicarakan mungkin lebih ya saya sangkutkan dengan aspek eh, apa hukum kehidupan ya, hukum fisika, hukum alam yang sebenarnya dengan hukum rohani itu suatu yang sejalan gitu loh, yang sama. Jadi kalau kalau saya dapat sekarang ya, kalau kita makin memahami hukum kehidupan, hukum kerohanian yang kita dapat dari Alkitab, kita akan makin bisa memahami hukum kehidupan di dunia ini, termasuk hukum fisika. Dan sebaliknya, kalau kita mempelajari ya hukum-hukum alam, hukum fisika, seharusnya kita makin memahami siapa di balik pencipta hukum itu ya, makin memahami apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Alkitab. Ya, Eh, banyak buktinya Bapak Ibu bahwa ilmuwan-ilmuwan besar ya seperti Newton yang saya tahu ya, itu orang-orang yang religius. Ya, justru karena dia mempelajari firman Tuhan, dia terdorong tergerak untuk menyelidiki ya alam semesta ini, kehidupan real ya. Jadi sangat related ya, tidak bukan suatu yang terpisah gitu loh. Nah, sekarang ini kita mengalami banyak fenomena yang terpisah kan ya. Orang yang dikatakan rohani itu kalau ke gereja, kalau memeluk agama gitu ya. Tapi kadang tidak inline dengan kehidupan sehari-harinya ya. Orang tidak kagum, tidak memandang biasa aja ya. Secara kelakuan, secara perbuatan itu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
itu suatu hal yang ironis ya. Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah. Nah, fenomena ini Bapak Ibu ya bahwa ada keterpisahan itu ya banyak terjadi ya sekarang ini di negara-negara Barat yang notabene sebenarnya negara Barat, negara Eropa terutama adalah dulu para misionaris yang menyebarkan kekristenan kan. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu lihat ya gereja-gereja banyak yang kosong bahkan berubah fungsi ya. Bahkan yang lebih tragis ya menjadi alat apa rumah ibadah agama lain. Itu satu tragedik ya, satu tragedi, suatu apa ya, sangat disayangkan ya, ironis gitu ya, karena mulai terpisahkan. Tapi kalau kita jujur mau memahami firman yang original, yang benar sesungguhnya ya dari Allah sendiri, seharusnya kita bisa inline, bisa melibatkan diri dengan aspek kehidupan di dunia ini, ya, malah itu menjadi satu kekuatan, ya, satu inspirasi yang membuat kita lebih kuat, lebih apa ya, punya sesuatu untuk menghadapi dunia ini dengan benar. Nah, Bapak Ibu, eh, apa yang dimaksud dengan logos firman Tuhan ini ya? Jadi kalau mendengar perkataan ini ya, logos firman Tuhan, itu kita ayat favorit itu apa ya, Bapak Ibu? Itu di Yohanes 1 kan? Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini kita nggak bicara doktrin ya, Bapak Ibu ya. Ini saya memandang dari sisi yang lain, ya, sisi yang lain. Ya, ini bisa dijadikan dasar doktrin, tapi nanti kita terjebak di situ. Tapi kita mau mencoba melihat ya dari yang sesungguhnya, ya, eh, firman itu bagaimana, yang kita hubungkan dengan akibat, ya, implikasi. Ya, karena saya percaya satu hukum sebab akibat ya yang saya percaya. Hukum kehidupan itu sebab akibat, hukum tabur tuai sebab akibat. Kalau kita mengerti ya yang disebut kebenaran firman ini adalah kebenaran yang benar-benar benar gitu ya, pasti ada implikasinya. Jadi kalau kita mengaku kita mengerti firman tapi nggak punya implikasi ya dalam hidup kita, nah, boleh sepatutnya dipertanyakan ya. Jadi kita nggak boleh terbelenggu ya dengan satu pemahaman ya tanpa kita melihat relasinya dengan implikasi hidup kita sehari-hari. Jadi kita mencoba beriman yang benar, yang beriman yang berimplikasi gitu, ya. Karena apa gunanya kita mempercayai sesuatu tapi tidak ada implikasi buat hidup kita, ya. Bahkan lebih tragisnya lagi kalau kita beriman, ada kutip ya, mempercayai sesuatu ya karena apa? Ya kebiasaan ya dibentuk dari kecil atau dari lingkungan, pengaruh lingkungan, atau mungkin ya karena terpengaruh atau ketakutan ya, karena ada ancaman ketakutan gitu. Bukan dari bagaimana firman kebenaran itu sesungguhnya. Nah, ada yang bisa membacakan Yohanes 1 1 sampai 3 nih. Ya, ada yang bisa membacakan? Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Nah, yang kita tahu di sini ya bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Ya, Dia di sini pasti mengacu firman. Ya, firman itu adalah Allah, Allah sendiri. Ya, nah jadi eh, ini sesuatu yang basic ya, yang sangat mendasar kalau kita memahami firman ini ya, firman Allah ini ya. Ini kita pasti akan menemukan makna hidup kita. Kita pasti akan tahu kemana kita pergi dan yang jelas ya, yang jelas.
kita memahami diri kita sendiri. Ya, kita semakin mengenal siapa kita. Ya, karena ini segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, ini mungkin kita diskusi sendiri ya. Di mana kita bisa menemukan firman ya? Apakah yang disebut firman Allah itu adalah yang tertulis di Alkitab? Ya. Jadi pertanyaannya gini, Alkitab itu berisi firman Allah atau Alkitab itu adalah firman Allah? Jadi apa itu yang firman Allah itu ada di mana? Apakah semua yang ada di Alkitab itu firman Allah atau Alkitab itu berisi tentang firman Allah? Ada yang bisa menjawab nggak? Pernah pernah mendengar pertanyaan ini seperti ini ya, Pak Ya, Mas betul, Yandri? betul, betul. Pernah. Eh, Oke, mungkin Pak Lepri, siapa yang Ya, mau menjawab nih? Alkitab. Langsung, Oh iya, iya. bos. Iya, teman-teman, ada mau coba. Menurut Bu Esther gimana? Ayo, Bu Esther deh. Tadi maksudnya apa Pak? Alkitab atau firman Allah? Alkitab itu ya di pertanyaan gini, di mana kita menemukan firman Allah? Apa Alkitab itu firman Allah atau Alkitab itu mengandung firman Allah? Alkitab itu berisi firman Allah. Berisi firman Allah, eh, semua yang ada di situ adalah firman Allah Iya. atau mengandung perkataan firman Allah. Nah, firman Allah itu sendiri apa? Firman Allah itulah perkataan Allah. Ya. Nah, pertanyaannya kan di Alkitab itu apakah semua yang tertulis itu perkataan Allah? Oh, ada perkataan apa ya? Betul nggak? Di Alkitab itu Kalau apakah semua perkataan Allah? tapi kalau misalnya Wahyu itu kan maksudnya kan Yohanes yang ini atau gimana ya Pak ya? Kalau yang ditulis oleh Nabi, tapi kan memang itu Nah, firman Allah. ya itu kan. Kalau eh, Alkitab itu firman Allah itu maksudnya adalah semua perkataan Allah. Kan kita menemukan bahwa di Alkitab itu yang tertulis itu tidak semua perkataan dari Allah langsung kan? Iya. Lewat Yohanes, Nah, lewat Paulus gitu kan Pak. ya oke. Ini kalau memahami ini ya Bapak Ibu kalau berdebat sama iman kepercayaan agama lain bisa menemukan perbedaannya. Karena ini sebenarnya sumber sumber apologetika. Kita seringkali diserang di sini, ya. Ada yang bisa menjawab nggak? Ya, ayo. Hmm. Kira-kira gimana, Andreas? Pertanyaannya ulang Om. Ya, apa yang dimaksud apa firman Allah itu? Apakah Alkitab itu semua adalah firman Allah atau Alkitab mengandung firman Allah? Saya jawab ya Om ya. Tadi kan seperti yang Om bilang, apakah ya, itu firman Allah, ya dari perkataan Allah atau mengandung yang tadi Om bilang. Tapi kalau menurut saya pribadi dari apa yang saya sudah pernah dengar, memang kalau dalam Alkitab itu kan nggak semuanya itu omongan Allah. Tetapi Tetapi dalam Alkitab itu menceritakan Allah, walaupun bukan dari perkataan Allah langsung, tetapi apa yang mereka ceritakan, baik tokoh dalam Alkitab itu tetap menceritakan Allah. Nah, tapi kalau unsur Allah, saya masih bingung, Om. Hmm, oke. Sebelum ya. Mungkin ada Koafi, koafi. Pak Afi. Koafi monitor ya.
Yuk, apa-apa kita berpendapat ya supaya ini berpikir Kayak yang senior lah Bapak Tadus. ya. Oh, Tadus. Iya, baik. Kalau pertanyaan ini memang pernah kami bahas, tetapi yang saya simpulkan adalah bahwa Alkitab itu firman Allah, tetapi firman Allah yang tertulis atau logos. Nah, di dalam Alkitab firman Allah yang tertulis itu, ketika kita membacanya, maka kita akan mendapat firman Allah yang rema. Nah, itu dari saya. Jadi bukan mengandung firman Allah, tapi dia firman Allah yang logos atau tertulis. Hmm, Itu dari saya. Terima kasih. oke. Nah, Pak Lepi mau jawab? Nah, jawabannya yang mana ini Pak Tadus? Ya, Karena di 2 Timotius 3 ayat 6 ya, dibilang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. iya, Itu Ya, Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis atau logos. iya. Di dalam logos itu kita akan mendapatkan rema. Ya, terima kasih dari saya. Ya, oke. ya, saya juga diingatkan tadi 2 Timotius 3:16 kan. Mm-mm. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua dari Kejadian sampai Wahyu ini kenapa dibakukan menjadi Alkitab atau dikanonkan karena mengandung kuasa Allah di dalamnya. Dan kita tahu kan bukan hanya eh, Alkitab kita ada beda dengan ini kan yang Katolik punya kan ada tambahan. Nah, itu yang tambahannya yang di Katolik itu tidak diakuin Bapak-bapak gereja karena itu tahayul. Tahayul kan. Ada dua kalau atau satu kalau nggak salah yang tambahannya mereka. Nah, kalau Di- kita Kejadian sampai Ada 10, Deuterokanika 10 atau ada 12. 10. 10. Deuterokanika. Oh iya ada 10 Pak ya, 10. Jadi beda, beda. Jadi kalau kita ini kan 66 kan, 66 kitab. Nah, itu memang sudah mengandung uh, unsur-unsur ilahi di dalamnya. Sekalipun kayak Kidung Agung, iya kan teman-teman dapat Kidung Agung kok kayaknya gini gitu kan, tapi itu mengandung unsur ilahi di dalamnya. Jadi memang ada sejarah di dalamnya ya, tetapi itu semua diilhamkan oleh Allah. Jadi Alkitab itu adalah uh, perkataan Allah kan yang diilhamkan kepada Ya. penulis-penulisnya. Hmm. Ya, Sekalipun memang itu ada sejarah, ya silakan Pak. ya nggak apa bagaimana terus. Sekalipun itu ada sejarah di dalamnya kan itu tetap dari Allah sumbernya semua mereka menulis karena ini diilhamkan Allah kepada mereka. Silakan Pak. Oke. Oke ya. Jadi kalau kita berdiskusi kita harus sepakat ya by definition ya. Ada orang yang memandang firman Allah itu adalah benar-benar Allah yang berfirman, bersabda. Demikianlah firman Allah A B C D gitu ya. Seperti misalnya Allah berfirman jadilah terang. Nah, itu firman Allah itu ya. Jadi ada sekelompok ya apa satu kepercayaan satu agama yang memandang ya Alkitabnya adalah firman Allah karena semua itu yang mengatakan ya itu Allah sendiri yang berfirman. Jadi yang tertulis itu adalah perkataan langsung dari Allah. Nah, kalau definisinya itu ya by definition itu bahwa namanya firman Allah itu adalah semua yang dikatakan letterlek Allah sendiri yang bicara, Alkitab itu seperti itu nggak? Tentu saja tidak kan? Karena di situ ada eh, bahkan ada satu kitab yang tidak membicarakan Allah sama sekali. Tahu nggak kitab apa? Yang sama sekali tidak menyebut kata Allah di situ. Tahu itu yang sudah baca Alkitab setahun? Kitab apa? Kalau saya lupa mungkin Esther ya. Esther ya. Esther itu tidak ada.
menyinggung-nyinggung sama sekali kata Allah Bu, gitu ya. Bu Esther, Pak. Bu Bu Esther. Esther itu, kitab Esther. Ya, teman-teman ya, jadi kita mesti memahami definisi sebenarnya. Kita tuh lagi ngomong bahasa yang sama nggak ya? Tapi kalau kita sebut Alkitab atau firman Allah, itu mengandung pengertian yang luas. Dalam konteks apa? Kalau kita menyebut Alkitab adalah firman Allah, tadi yang di 2 Timotius berapa tadi Pak Pak Lepri? Tiga Ayat ya. 13, 3:12 13. bahwa eh, segala yang diilhamkan oleh Allah, ya, diilhamkan. Diilhamkan itu bukan berarti Allah yang berkata-kata langsung, betul nggak? Ya, tapi artinya apa? Kalau itu diilhamkan oleh Allah, itu pasti adalah satu kebenaran. Jadi kalau kita mendefinisikan firman itu Allah itu adalah kebenaran dari Allah, kompas kebenaran dari Allah, kita dengan sangat yakin bisa mengatakan Alkitab itu firman Allah, betul nggak? Karena firman Allah itu sumber pedoman kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Entah itu berisi perkataan langsung dari mulut Allah atau tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Nah, makanya kalau saya lihat debat di YouTube itu ya, itu debat kusir jadinya kan, karena definisinya aja beda gitu. Nanti mencuplik ya kan ayat Kidung Agung tadi ya Pak Lepri ya, yang di situ banyak katanya banyak kata porno ya. Betul nggak? Masa Allah firmanya begini gitu ya. Ada buah dada atau apa gitu. Nah, ya ya kita maklumi ya teman karena ya saudara-saudara kita tuh ada yang nggak paham ya. Tapi kita memahami di sini bahwa eh, kalau kita memahami firman Allah ini adalah kebenaran yang bersalah, jadi yang termasuk tidak harus letterlek ya, yang di Allah itu berkata-kata atau Tuhan Yesus berkata-kata gitu ya. Kalau di Alkitab itu kan kalau Tuhan Yesus perkataan Tuhan Yesus kan diwarnai merah kan, nah itu berarti perkataan Yesus itu. Karena di debat itu ada yang ngotot ya Alkitab itu sudah nggak murni lagi karena berisi sebagian firman Allah. Itu yang firman Allah itu cuma yang di merah-merahin itu. Yang lain tuh bukan firman Allah gitu. Jadi sudah dipalsukan, nah, kan? Ya, kalau kita nggak memahami konteksnya ya begitu pemikirannya. Nah, jadi kalau kita apa namanya eh, memahami bahwa firman Allah itu kebenaran yang dari Allah sendiri, yang adalah sumber kebenaran itu. Tadi Pak Tadus mengatakan bahwa itu adalah eh, kebenaran Allah yang tertulis ya, Pak Tadus ya. Berarti ada yang tidak tertulis dong. Benar nggak Yang Pak ada Tadus? itu yang rema tuh. Yang rema itu maksudnya gimana, Pak Yang Tadus? rema itu kita mendapat pewahyuan atau firman Allah yang apa namanya tertulis di dalam jiwa kita, di dalam hati kita yang secara pribadi kita dapat daripada Oke. Tuhan. Jadi ada kebenaran kebijaksanaan yang kita terima ya, yang selain dari yang tertulis di Alkitab gitu ya. Betul tidak? Ya, itu dari mana kita bisa mendapatkan rema tadi apa kebenaran firman itu yang tidak ada tertulis di Alkitab tapi kita bisa menemukan kebenaran lain. Karena itu karena apa? Ada ilham Roh Kudus tuh. Ada Roh Kudus. Nah, itu yang bedanya ya. Jadi nanti ya teman-teman perbedaan kita dengan yang lain mungkin ya, berarti yang lain tuh ada Roh Kudus gitu, ada Roh Allah sendiri. Ini faktor ini nih. Jadi bukan hanya yang tertulis saja, tapi ada Roh Kudus yang bisa mengilhami secara pribadi, betul nggak? Secara pribadi, ya. Tentu saja kalau sama-sama kebenaran yang dari Allah, tidak mungkin bertentangan antara yang tertulis dengan yang diilhamkan kepada kita secara pribadi atau yang kita mendapat pencerahan secara pribadi, betul nggak? Tidak mungkin bertentangan, gitu ya. Jadi kalau ada si A mendapatkan satu pencerahan, ya, si B juga mendapat pencerahan, ya ternyata berbeda nih, ya. Dia sama-sama ngaku dapat dari
Roh Kudus gitu. Ya kita batu ujinya adalah Alkitab sendiri. Apakah itu bertentangan dengan Alkitab atau tidak? Tapi seringkali masalahnya ya kita memahami yang tertulis di Alkitab itu tidak sama juga. Karena apa? Karena kita butuh menafsirkan. Betul nggak, teman-teman? Ya, yang tertulis sama, tapi kita bisa menafsirkan yang berbeda, gitu. Ya, misalnya kalau perkataan Yesus, barang siapa ikut apa, yang tidak mengikut salibnya, ya dia tidak layak jadi muridku. Nah, itu interpretasi terhadap itu bisa macam-macam, gitu. Ya, makanya di teologi kan ada namanya hermeneutik ya, ilmu menafsirkan. Nah, ini saya tanya Pak Lepri, apakah itu bisa disamakan, Pak? Ada satu pemahaman tentang menafsirkan Alkitab. Nah, Pak Lepri yang tahu nih. Oh iya, jadi makanya ada namanya teologi kontemporer kan. Jadi berkembang, ada orang yang bertahan dengan pendapatnya. Jadi teologinya dia seperti itu ya, teologinya dia seperti itu. Hmm. Ada yang iya makanya tidak bisa ini kan, tidak bisa dibakukan karena menurut dia loh kan harusnya begini. Yang satu bilang kan begini. Gitu. Jadi teologi itu berkembang. Ya, contoh paling paling yang dulu jadi masalah itu soal baptisan, betul nggak? Baptisan. Nah, Ya. itu bisa dulu sangat sangat heboh itu ya. Ada baptisan yang benar tuh dipercik apa diselam gitu kan? Semua ada dasarnya. Yang menganut baptisan percik juga punya dasar ayatnya. Yang baptisan selam juga punya dasar ayatnya, betul nggak? Ya, jadi teman-teman, ini kenyataan yang kita alami. Ya, kalau teman-teman tuh kita semua kayak atau saya ya mau ini yang benar yang mana sih gitu. Coba tuh yang beda-beda, pendeta-pendeta yang beda, golongan yang beda, eh sepakat deh, ya, sepakat mana yang benar. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Jadi ada satu aja, satu penafsiran aja gitu. Bisa nggak kira-kira? Kalau bisa nggak mungkin ada aliran gereja ya Pak Lebri ya. Sampai sekarang belum sepakat. Betul nggak? Ya kalau kalau bisa gitu jadi satu penafsiran ya udah nggak kita gerejanya tetap satu nggak ada aliran, betul nggak? Ya ada aliran Baptis, aliran Pentakosta, karismatik, aliran apa? Aliran Katolik, aliran wah banyak sekali ya bisa ribuan itu. Nah jadi akhirnya kenyataan itu apa, bapak teman-teman semua? Akhirnya kita pribadi sendiri yang harus memutusin loh kita mau mempercayai atau menerima versi yang mana, benar nggak? Kalau kalau kita menyuruh apa mereka semua para pejabat gereja atau para pemimpin gereja itu bersatu untuk menghasilkan satu tafsiran ya, dan itu pernah dilakukan ya Pak Lepri ya, pernah dilakukan kan dengan konsili itu kan, benar nggak? Konsili ya. Ya itu kan mau mengumpulkan jadi satu tafsiran gitu ya, tapi itu juga ada yang menolak hasil konsili gitu. Ya ada yang berbeda gitu. Apakah hasil konsili itu satu sumber kebenaran, itu juga jadi pertentangan. Jadi intinya ya eh, kalau saya tidak mau berkutat mana yang tafsir mana yang benar ya. Artinya kalau kita memahami ya Alkitab ya tentu kita punya dasar, punya alasan ya, kita punya metode juga ya. Nggak boleh sembarangan juga, ada ilmunya untuk menafsirkan itu ya. Tapi kalau buat saya pribadi, buat teman-teman yang nggak belajar inter teologi ya, gitu ya, mari membuktikan penafsiran yang benar itu dengan implikasi hidup gitu. Implikasinya apa? Ya, kalau penafsiran itu tidak membuat hidup kita lebih kudus, lebih suci, lebih berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mempertanyakan gitu, ya, mempertanyakan. Ya sekali lagi, tentu kita nggak boleh sembarangan menafsir, ya. Tapi masalahnya begini.
Bapak Ibu tahu kan Alkitab yang kita baca terjemahan baru itu kan dalam bahasa Indonesia, ya kan? Kita anggap itu sumber tulisan, sehingga kita harus menafsirkan sumber tulisan bahasa Indonesia itu, ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, tanpa kita harus membaca tafsiran, sebenarnya terjemahan Alkitab itu adalah sudah penafsiran. Ya, Pak Lepri bisa jelasin ya. Itu kan sumber penafsiran, karena dia menafsirkan dari bahasa asli. Betul nggak? Ya, menafsirkan dari bahasa asli. Ya, kadang-kadang nggak pas gitu. Misalnya saya ingat itu apa namanya, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya, kehilangan, ada bahasa kehilangan. Tapi kalau bahasa aslinya itu kan sebenarnya hustereo, ya, kekurangan gitu. Ya, kalau kehilangan itu seakan-akan sudah pernah punya terus hilang. Tapi sebenarnya itu atau lebih teliti itu sebenarnya kekurangan, jadi belum mencapai. Nah, itu kan beda maknanya. Jadi waktu kita membaca terjemahan bahasa Indonesia itu kita harus paham bahwa itu ini juga tafsiran dari orang yang menerjemahkan gitu. Makanya untuk lebih objektif kita tidak bisa hanya mengandalkan satu satu terjemahan, ya. Kalau saya kadang-kadang saya sering kalau baca Indonesianya agak ragu-ragu, saya baca bahasa Inggrisnya, ya, versi King James atau versi NIV atau versi yang lain, atau bahkan masuk ke bahasa aslinya. Ya, di bahasa aslinya juga nggak langsung bisa ketemu yang benar gimana, ya, tapi paling nggak jadi bahan pertimbangan kita, ya. Nah, eh, jadi Bapak Ibu, ya, kita harus terbuka dalam hal ini, ya, bahwa kalaupun sekarang nih teman-teman mungkin bergereja di mana atau di Zoom ini kan mendapatkan satu garis pemahaman gitu, ya. Ujilah, ya, ujilah segala sesuatu. Ya, itu ada di firman Tuhan juga kan. Kita harus menguji segala sesuatu, ya, termasuk yang diajarkan oleh pendeta, mentor atau siapapun. Kita itu bertanggung jawab terhadap kehidupan kekal kita sendiri, ya. Tidak boleh kita menggantungkan 100% kepada pemahaman orang lain, ya. Pemahaman karena percaya bahwa dia sudah S3 teologi, ya udah pasti benar, ini sudah doktor teologi, ya udah pasti benar gitu. Tapi terbukti kan, ya, walaupun eh, apa namanya sama-sama dokter, pendapatnya bisa berbeda nggak Pak Lepri? Nah, Ya, sama-sama dokter nih. kenapa Pak? Kalau sudah dokter teologi itu banyak dokter, apakah pendapatnya satu atau macam-macam? Wah, macam-macam juga Pak. Macam-macam. Tapi sama-sama dokter, ya. Malah ada yang lebih parah, profesor udah, aduh, iya, Ya, ya. artinya kan hmm, kita tidak bisa, ya, mengandalkan satu ini kan. Nah, di encourage, ya, di Zoom ini kita harus aktif memahami sendiri, ya. Dan saya sendiri pribadi nih, saya sharing aja, ya, mungkin teman-teman bisa berbeda. Kalau saya lebih, tentu saya mencoba memahami satu tafsiran atau menafsirkan firman yang tertulis Alkitab itu, saya selalu mencari benang merah, ya, benang merah keseluruhan Alkitab. Apakah yang, kalau ada yang mengartikan perikop ini itu A gitu, ya, apakah ini sinkron dengan bagian-bagian lain? Itu biasanya yang saya lakukan, hermeneutik yang saya lakukan itu harus sinkron, nggak boleh ada yang bertentangan. Yang kedua, buat saya itu memberkati nggak, benar-benar match nggak dengan hukum kehidupan. Saya selalu mengacu pada hukum kehidupan karena kebenaran itu kalau berasal dari Allah, mau yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ya, yang jasmani maupun rohani, yang fisik, ya, maupun yang non fisik, itu pasti sama, punya ciri yang sama, ya, punya benang merah yang sama. Nggak mungkin footprint, jejak kaki Allah dalam menciptakan hukum alam itu berbeda dengan jejak kakinya dalam menciptakan hukum kehidupan, hukum
rohani, tidak mungkin. Ya, hukum tabur tuai itu berlaku di kehidupan rohani maupun kehidupan fisik kan. Ya, kalau kita menabur benih ya di lahan pertanian, kalau benihnya jelek, hasilnya apa? Ya jelek gitu. Kalau kita menabur benih mangga, menghasilkan apa? Ya pohon mangga, mungkin nggak mungkin menghasilkan pohon yang lain gitu. Ya sama. Nah itu yang menarik kan. Kebetulan saya sangat suka sekali ilmu fisika, ilmu IPA ya, ilmu pengetahuan alam, sehingga eh, pasti saya selalu kaitkan. Jadi kalau ada yang menafsirkan itu buat saya sangat bertentangan dengan hukum fisika yang saya pelajari, ya saya biasanya tolak gitu. Nggak, nggak match nih gitu. Ya, jadi tidak mentang-mentang ini pendapatnya doktor apa gitu, lulusan luar negeri, enggak ya. Nah, memang pada akhirnya kita bisa bingung juga kalau kita menemukan banyak sumber. Nah, karena itu saya mengajak teman-teman untuk kembali ya urusan kita sama Allah sendiri ya. Karena kalau kita mentreat atau memperlakukan firman itu ya berbeda dengan yang disebut mantra. Tahu nggak apa eh, bedanya firman Tuhan dengan mantra gitu ya? Ada yang tahu nggak bedanya firman Tuhan dengan mantra? Firman mantra atau mantra yang dirapel lah itu? Mantra itu Pak, buat Heeh. ciptaan manusia itu Pak. Mm-mm. Jampi-jampi Pak itu. Jampi-jampi. Iya Ya, itu. kalau firman dari Allah. Firman itu kan Hmm. di dalam Alkitab kan dia di dalam Alkitab kan di Alkitab itu kan berbicara Allah berfirman. Nah, Allah Mm-mm. berfirman ini ya firman itu dari Allah, itu udah pasti Pak. Itu. Hmm. Allah, ya, ya. Ya, kita bisa mengatakan itu. Pokoknya ya firman Allah itu Allah, yang ini mantra itu buatan manusia. Oke. Eh, tapi ada persamaannya nggak? Kan firman itu kan perkataan, kata-kata gitu ya. Mantra juga kan kata-kata. Ya. Eh, apa persamaan dari situ? Apakah mantra-mantra itu punya kuasa nggak? Ya, mantra itu punya Punya. Ada kuasa, tapi kuasanya Pak, bener itu. kuasanya Hah? dari roh jahat, dari iblis. Ya, ya. Apa namanya? Eh, mungkin kita bilang, oh ini dari iblis, ini dari Allah gitu ya. Ya jelas kita pilih Allah. Tapi kalau kita secara objektif ya, mantra-mantra yang diucapkan itu seringkali kita lihat ya ada fenomena yang punya kuasa kan. Ya, kita menyebutnya itu dari kuasa kegelapan gitu. Orang merapal mantra kan, kalau ilmu kesaktian orang-orang zaman dulu katanya kan, kalau mau berkelahi itu dia merapal mantra, nah, sehingga jadi kebal, jadi kuat gitu. Ada kuasa juga gitu ya. Jadi perkataan itu eh, sesuatu yang apa namanya ya, sesuatu yang nggak bisa dimain-main gitu ya. Nah, kalau di ya mantra itu menurut Mbak Kamus nih ya, itu ucapan yang memiliki kekuatan gaib, misalkan penyembuhan ya. Terus biasanya ada pengulangan-pengulangan bunyi serta efek yang dihasilkan oleh para pendengarnya. Nah, orang bisa mengatakan bahwa ya dia punya kekuatan kata-kata itu ya, dia mempercayai satu mantra ini untuk dia memberi kekuatan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ya secara fundamental ya, perbedaan apa antara orang yang apa namanya dalam kita memandang ya firman yang Allah itu dengan dari mantra itu sendiri. Ya, tentu kalau jangan hanya oh ini dari Allah, ini dari ciptaan manusia, bukan, tapi secara sifat, secara karakter, secara apa ya, perbedaan esensialnya apa antara mantra dengan firman ini, firman dari Allah ini, dari logos ini, ya, apa kira-kira? Nah, ini firman Allah itu adalah harusnya satu kebenaran, ya. Kalau mantra itu kan tadi apa? Pengulangan bunyi, efek, benar nggak?
Jadi fokus pada kata-katanya, ya kata-kata. Tapi sebenarnya tadi kita definisi firman Allah adalah kebenaran, kan? Jadi tidak selalu yang tertulis yang diilhamkan oleh Allah dia itu bisa menjadi kebenaran, betul nggak? Nggak harus yang tertulis persis kata-katanya. Jadi kita hmm, tidak ada kewajiban istilahnya berdoa dengan hafalan, betul nggak? Ya, kalau mau makan, doa untuk makan. Ini doanya, ya Bapa yang di surga berkatilah makanan ini. Kalau nggak kayak gini nggak sah gitu. Ada nggak kayak gitu di kekristenan, Pak Tadus? Ya, Tidak begitu. tidak begitu. Tapi kalau mantra boleh Mantra salah harus nggak? mantra harus begitu, harus Harus dihafal begitu. sesuai dengan yang dikasih. Dikasih, betul. Ya, Harus sama persis kan? ya Kalau betul. salah nggak akan Nggak jadi. bisa, nggak jadi. Gitu. Tapi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, apakah harus persis doa makan? Kita mau memperkatakan firman Tuhan makan atau bekerja, harus persis itu, ya? Nggak seperti itu kan? Nah, tapi ada orang Kristen yang seperti itu. Dulu saya diajarin doa makan tuh begini, kalau nggak begini eh, nggak kurang suci gitulah, kurang pas gitu, ya. Nah, sebenarnya eh, bukan salah mengajarkan ada doa khusus untuk makan, doa untuk apa gitu ya. Buat kita yang eh, masih bayi rohani kan, yang belum tahu gitu ya, harus diajarin ya. Buat teman-teman yang baru masuk ke Kristen ya, mau nggak mau dia harus diajarin tuh, harus begini gitu ya. Tapi kalau kita makin mendalami ya esensinya, sebenarnya bukan ada di kata-kata itu ya, bukan hanya harus sama persis di kata-kata itu, tapi kebenaran apa yang ada di situ ya. Perkataan Yesus itu eh, kalau dimaknai secara letterlek atau harafiah bisa bahaya juga kan. Ini kan ada firman apa Pak Tadus yang kalau matamu jahat cungkil matamu ya, ya kan buang mata kamu kan sebelah kiri satunya. Terus kalau yang apa ada anggota tubuhmu yang kakimu yang membawa kepada neraka potong gitu kan. Ya kalau letterlek gitu bisa buntung semua gitu. Betul nggak? Nah, itu perbedaannya. Jadi apa dari sini? Kekristenan itu mengajarkan esensi kebenaran. Firmanmu itu kebenaran. Jadi intinya apa? Kebenarannya. Betul nggak? Ya. Kata-kata itu perwakilan dari kebenaran. Jadi maka di 2 Timotius 3 itu tadi, semua tulisan diilhamkan oleh Allah itu bisa jadi patokan kebenaran kita. Ya. Perjanjian baru yang didominasi oleh surat Paulus, bayangkan itu surat kepada jemaat kan. Kan Paulus, kebayang nggak? Apakah Paulus waktu menulis surat dia akan membayangkan bahwa surat ini akan diimani oleh orang Kristen kemudian sebagai firman Allah? Dia membayangkan itu nggak? Pak, mungkin Pak Levi bisa jawab tuh kira-kira. Waktu Paulus nulis nih, dia berpikir bahwa inilah firman Allah nih. Dia berpikiran bahwa itu akan dijadikan kitab suci gitu. Gimana Pak Levi? Waktu Paulus nulis suratnya itu ke Iya, jemaat-jemaat itu. yang jelas dalam hal dia menulis itu kan dia menuliskan itu karena dipimpin oleh Roh Iya, Allah. Menulis. tapi apakah dia dia memproyeksikan bahwa ini ada akan menjadi kitab suci? Ada nggak catatan sejarah itu bahwa Paulus sudah pasti ini adalah kitab Belum sucinya? pernah itu, belum pernah, belum pernah, belum saya tahu itu. Nah, waktu Paulus kan itu nulisnya di penjara, ini kita logik aja ya, Pak Lepri ya. Mungkin yang lain. Waktu dia nulis di penjara, apakah dia ini saya sedang menulis apa firman Tuhan nih? Wah, aku tuliskan. Menurut saya tidak seperti itu, betul nggak? Paulus menuliskan apa yang dia alami, apa hasil hubungan dia dengan Allah, betul nggak? Dia mengirim surat kepada jemaat karena dia punya hubungan dengan jemaat itu, benar nggak?
Dia mau memberi penguatan iman, mau memberi apa. Dia nggak kebayang akan dijadikan kanon terus kitab suci. Nggak. Yang menjadikan kanon kitab suci kan bukan Paulus. Betul nggak? Siapa tuh Pak Lepri? Yang di Iya, akhirnya bapak-bapak gereja lah ya, Bapak yang gereja. konsili-konsili itu. Ya. Kenapa ada yang dikanonkan? Ya. Kenapa kitab surat Paulus itu dijadikan bagian dari perjanjian baru? Mengapa? Nah, ini menarik nih ya. Kita kan belum pernah membicarakan ini ya. Karena ya, kalau kita baca sejarahnya, surat-surat Paulus itu banyak dipelajari dan diperdengarkan ke banyak jemaat, benar nggak? Umum gitu. Menjadi sumber inspirasi jemaat saat itu untuk belajar kebenaran firman. Jadi apa? Kalau saya lihat ya, saya itu jemaat nggak cuma satu lokal, banyak jemaat memandang bahwa tulisan Paulus ini benar-benar pengilhaman dari Roh Kudus, betul nggak? Saya dengan membaca suratnya Paulus ini dapat sesuatu nih, satu apa? Kebenaran dalam hidup berjemaat, dalam hubungannya dengan Allah, ya, pemahaman tentang Tuhan lebih dalam gitu. Jadi kembali lagi apa, Bapak Ibu, intisarinya adalah kebenaran, esensinya kebenaran yang harus didapat, kebenaran yang memerdekakan, ya. Yohanes, ya, Yohanes berapa itu? Eh, apa? Delapan. Set you free, ya, kebenaran akan memerdekakan kamu, ya. The truth will set you free. Nah, itu kata-kata yang paling favorit tuh saya itu. The truth will set you free. Ya. Jemaat-jemaat yang menerima surat itu dan akhirnya Bapak-Bapak gereja kemudian melihat bahwa surat Paulus itu luar biasa membebaskan, betul nggak? Memerdekakan, memahami, bisa memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus, ya kan? Dan Paulus kan menguatkan, ya, memperdalam, memperjelas apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena apa? Melihat ini kebenaran, ya, melihat satu kebenaran yang luar biasa. Dan para jemaat saat itu membuktikan ya efektivitasnya, kedalamannya, kebenarannya sendiri dalam hidup mereka. Jadi eh, di sini esensinya adalah ya firman Allah, kita bisa memandang bahwa Alkitab adalah firman Allah, yes, karena firman Allah yang kita maksud adalah kebenaran dari Allah sendiri. Tidak harus perkataan huruf demi huruf ya, yang diucapkan oleh Allah. Ya, ada di Alkitab itu huruf demi huruf yang diucapkan oleh Allah. Ya, waktu Allah berbicara dengan Musa, Allah berbicara dengan Adam, ya itu kan perkataan Allah langsung. Ada seperti itu. Tapi bahkan sebagian besar tidak seperti itu ya. Tapi menggambarkan apa? Bahwa di Alkitab itu it- eh, kita melihat itu ada sumber kebenaran dari Allah, sumber eh, apa kompas hidup kita ya, sebagai kompas hidup ya, kebenaran yang harus kita ikuti karena itu berasal dari Allah. Nah, perbedaan yang kedua ya, apa perbedaan kedua dengan mantra? Nah, ini juga satu aspek dari firman ya. Sebenarnya jadi lima saya lihat ya. Firman yang dimaksud di sini adalah yang pertama adalah kebenaran ya, itu berbeda dengan mantra yang huruf per huruf itu harus pas banget ya. Tapi kalau kita ke esensinya ya, kalau perjanjian lama itu masih ada syariatnya kan. Nah, tapi Tuhan Yesus mengenapkan dengan mengembalikan firman Allah yang sesungguhnya itu bukan yang huruf demi huruf yang hurufiah, tapi yang esensial, ya, yang batiniah, yang esensial. Nah, oke, ya. Nah, yang perbedaan yang kedua apa dengan mantra ini? Apa, Bapak Ibu? Faktor apa? Ya, yang tadi soal kebenaran, yang kedua ini bahwa kalau kita bicara firman Allah itu ada satu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Bahwa kita firman Allah itu adalah kebenaran dari satu pribadi. Ya, kita
mempercayai sumber kebenaran itu pribadi Allah. Allah itu pribadi, bukan non pribadi, ya. Kalau agama itu kan ada agama yang mempercayai Allahnya pribadi, ada juga yang tidak pribadi ya. Paling kalau koreksi kalau salah ya, ada agama yang tidak mempercayai Allah itu berpribadi kan, ya, non personal, ya. Nah, jadi tidak sumber kebenarannya adalah pencarian hikmat sendiri gitu ya. Manusia itu sendiri yang pencari kebenaran. Tapi kalau kita sumber kebenaran itu berasal dari pribadi, pribadi Allah. Karena berasal dari pribadi, maka firman itu harus dimaknai sebagai bentuk komunikasi hubungan antar pribadi, ya, hubungan antar pribadi, ya, hubungan, ya. Jadi ini bedanya sama mantra. Mantra kalau diucapkan ada nggak hubungan si pengucap mantra dengan si pemilik mantra itu atau yang penciptakan ada nggak? Ya kalau dikasih mantra penyembuhan ya udah kita pokoknya sama persis saja gitu, nggak ada hubungannya dengan kekuatan apa gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan, melajari firman, itu nggak bisa lepas namanya dengan relationship hubungan. Itu kunci. Itu buat saya perbedaan mendasar sekali. Bahwa kita mengakui kebenaran yang kita dapat dari Allah itu dari pribadi. Sehingga kalau kita apa? Memahami kebenaran itu, ya kebenaran dari Allah, yang dikatakan firman itu ada dua dampaknya, konsekuensinya. Kita harus mengenal pribadinya. Yang kedua, kita harus merespon. Karena namanya hubungan, komunikasi pribadi harus timbal balik gak? Harus timbal balik kan? Nggak satu arah gitu. Nah, makanya kita mengenal yang namanya aktivitas doa. Jadi doa itu sebenarnya hubungan ya respon kita terhadap firman Allah dengan pribadi Allah yang berfirman kepada kita mendengarkan Allah berfirman dan kita meresponinya. Ada hubungan, ya, hubungan kasih itu nggak bisa lepas ya. Jadi itu mengingatkan saya Bapak Ibu ya, kalau kita katanya ya tahu firman Mbak banyak ya, mengerti firman gitu ya. Ini sudah khatam firman Tuhan, nah, mengerti Alkitab gitu. Ya, katakanlah di ahli kitab, ahli Alkitab itu. Konsekuensi pertama menurut saya ya, dia itu harus pintar membangun hubungan. Nah, Mbak, maksudnya. Kalau kita mempelajari Alkitab, ya, itu sebenarnya mensyaratkan kita harus bisa punya hubungan dengan eh, kebenaran di situ ya. Oknum yang mengilhami kebenaran Alkitab itu, yaitu Allah sendiri. Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Allah ya lewat tulisan-tulisan di situ. Dan karena kita ada Roh Kudus, kita bisa berkomunikasi langsung dengan pribadi Allah itu. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, katanya ahli kitab, tahu ya Alkitab ya, tapi nggak bisa membangun hubungan, ya dipertanyakan. Kalau kita bisa membangun hubungan dengan yang tidak kelihatan yaitu Allah, kemungkinan besar kita bisa membangun hubungan dengan orang yang kelihatan, ya, pribadi yang kelihatan. Betul nggak? Lebih sulit mana membangun hubungan dengan pribadi yang nggak kelihatan sama pribadi yang kelihatan? Lebih sulit mana, Bapak Ibu? Lebih sulit mana kira-kira? yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Ya. Jadi waktu kita membaca merenungkan Alkitab, firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang membangun hubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Jadi nggak bisa satu arah kita baca, hafalin, udah gitu. Enggak. Waktu kita baca, kita bertanya, Bapak ini apa maksudnya? Kok sebenarnya sedang mengatakan apa ini? Ayat ini tuh maksudnya apa gitu. Walaupun kita sudah baca tafsiran, kita sudah baca buku tentang itu, kita harus mendapatkan sesuatu yang pribadi karena kita lagi berhubungan dengan
seorang pribadi, ya, sosok pribadi agung gitu, yang mau berkomunikasi. Di Alkitab sendiri mengajarkan bahwa Allah mau berkomunikasi dengan umatnya, ya, karena itu dia memberikan Roh Kudus, ya, memberikan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus ya kita nggak bisa, ya, bukan pribadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita membicarakan firman Tuhan, belajar firman, gitu ya, itu mindset kita, pola pikir kita itu harus ditaruh, diletakkan bahwa oh kita sedang eh, membangun komunikasi nih dengan seorang pribadi Maha Agung yang menciptakan saya. Gitu. Harus punya kesadaran itu. Ini juga sebenarnya ini terus terang materi ini ya nggak ada di persiapan sebenarnya ini ya. Ini saya dapat ini juga firman buat saya sendiri itu. Oh, selama ini saya juga benar-benar tidak memandang membaca Alkitab itu sedang berhubungan dengan pribadi loh. Ya kewajiban aja baca. Terus maksudnya apa gitu. Ini saya yakin ini pesan buat kita semua terutama saya ya. Waktu kita sedang membaca Alkitab, belajar Alkitab, pandang itu sedang bicara dengan sosok pribadi, sosok pribadi gitu yang sedang berbicara dengan kita lewat rohnya ya. Rohnya sudah diberikan, tentu kita harusnya bisa mendengar dia berkata-kata. Nah, seringkali kalau kita memandang ini just a book, just Alkitab, ya kitab sejarah saja, ya kitab masa lalu, ya ya berisi pedoman moral ya yang baik gitu ya. Nah, kita akan miss nih satu keunikan dari Alkitab ya. Itu adalah satu hubungan ya bahwa Alkitab itu buat saya itu adalah titik kontak untuk berhubungan dengan pribadi Allah. Titik kontak ya. Titik kontak itu kayak kita sedang mencolokin charger gitu ya ke stop kontak ya di titik kontak itu terhubung dengan sumber listrik. Alkitab itu kayak stop kontak gitu. Stop kontak. Jadi waktu kita plug in, kita terhubung dengan sumber listrik itu yang jaraknya mungkin jauh, nggak tahu di mana ya, PLTA-nya atau ya pembangkit listriknya itu. Nah itu yang eh, Bapak Ibu ya menjadi catatan gitu ya. Ini juga akhirnya saya diberi kesadaran bahwa seringkali kita memperlakukan Alkitab juga seperti mantra gitu ya. Hanya menghafal ayat gitu, hanya ya pokoknya udah mengerti bagian ini ya, tanpa menggali ya, menggali sebuah hubungan. Jadi waktu membaca Alkitab kita coba membayangkan dan set di mindset kita, di pikiran kita bahwa kita sedang membangun hubungan, sedang berkomunikasi dengan pribadi Allah Agung yang Maha Tinggi, ya, sumber kebenaran, ya, sumber eh, hikmat. Nah, jadi kita akan lebih personal, dapat lebih personal, sehingga kebenaran yang diterima itu benar-benar pas sekali dengan apa yang kita butuhkan. Kalau itu yang terjadi, saya yakin kita akan bertumbuh. Semakin kita membaca Alkitab, semakin sering membaca Alkitab, maka itu titik kontak kita untuk mengenal pribadi Allah sendiri akan makin besar, makin sering, kita akan dapat makin banyak. Ya, ya tentu saja akan ini ada baru-baru ini ada viral ini kan perdebatan nggak usah baca-baca firman dengan di apa atur-atur gitu. Yang penting merenungkan gitu ya. Mungkin paling tahu ya itu ya sedang viral tuh. Yang mengatakan nggak usah baca firman apa Alkitab teratur, yang penting merenungkan saja. Itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Kita kalau kita mau merenungkan ya kita harus baca dulu ya, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu ya pembelajarannya yang saya dapat ya, hmm, firman Allah itu harus dipandang sebagai ya titik kontak kita untuk
mengenal pribadi ya Sang Firman itu. Ya, tentu saja lewat ya kita bisa berhubungan dengan pribadi Allah ya karena ada penebusan Tuhan Yesus. Ya karena pribadi Yesus ini kita punya titik kontak gitu. Ya yang Yesus adalah Sang Firman itu sendiri, ya kita bisa melihat bagaimana firman Allah itu terwujud ya, termanifestasi dalam kehidupan manusia. Oke, ini baru dua aspek ya. Satu aspek itu firman Allah harus dianggap sebagai kebenaran, yang kedua firman Allah adalah harus dipandang sebagai satu hubungan ya, interaksi hubungan. Dan yang ketiga ya, Bapak Ibu, firman Allah itu harus kita pandang adalah makanan rohani, sumber energi bagi manusia, bagi kita. Jadi kita nggak mungkin bisa lepas dari firman ya, dari firman Allah ini, karena inilah yang memberi kita kekuatan, sumber kehidupan ya. Tanpa firman kita nggak mungkin bisa hidup tanpa firman ya, karena firman ini benar-benar makanan kita ya. Ini sudah kita pelajari ya, jadi kita cuma singgung sebentar saja. Jadi eh, maksud dari sumber makanan rohani ini ya, seperti sesungguhnya makanan ya itu sebagai sumber hidup, kita bisa punya kekuatan, kita bisa punya pertumbuhan. Nah, oke, ada yang bisa bacain Ulangan 8 ayat 3 sama Matius 4 ayat 4. Nah, ini pernah kita bahas ya. Oke. Ada yang bisa bacain? Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya, makasih. Jadi Bapak Ibu, ini aspek yang ketiga ya dari firman Allah, bahwa firman Allah itu ya sumber energi seperti makanan fisik gitu. Jelas di sini dikatakan bahwa kita hanya ya manusia itu nggak hanya butuh roti, karena roti hanya untuk pertumbuhan jasmani. Tapi manusia adalah makhluk roh. Dia roh itu juga perlu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dari makanan rohani yang adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita ini pandang ya firman itu adalah makanan ya, kita butuh tiap hari nggak, teman-teman? Kita pasti akan butuh tiap hari karena seperti kita makan fisik tiap hari ya, kita butuh makanan rohani juga tiap hari. Yang harus kita makan kita olah sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis ini, kita harus pandang bahwa ini kita sedang makan gitu ya. Sedang makan ya. Mungkin nggak harus dibaca tapi didengar juga bisa ya. Biasanya saya suka mendengar. Itu kita sedang melakukan aktivitas makan. Ya, jadi harus konsentrasi makan supaya makanan itu bisa kita cerna dengan baik. Kalau kita butuh makanan fisik 3 kali sehari, masa masak makanan rohani itu 1 hari aja tidak, gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau menurut saya nggak waktu kita membaca merenungkan itu nggak harus 1 jam terus ya, tapi eh, apa sedikit tapi sering lebih 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 bagus menurut saya ya. Kalau kita punya waktu setengah jam di pagi hari, di malam hari setengah jam ya kita bisa. Atau kalau punya waktu lebih ya eh, apa namanya itu bisa kita lakukan lebih teratur lagi ya. Jadi kita harus memandang firman itu benar-benar makanan kita ya.
sumber energi, sumber kekuatan. Jadi kalau kita nggak makan, nggak mungkin kita berubah, nggak mungkin kita bertumbuh. Sama, ya, kalau kita nggak dapat firman ya yang benar, yang bergizi, yang firman yang benar-benar dari mulut Allah, ya tidak mungkin kita mendapatkan pertumbuhan. Nah, teman-teman, mungkin saya lanjutkan ya aspek yang lain dari firman Allah. Ya, nanti ada aspek bahwa firman Allah harus kita pandang sebagai ya alat untuk memprogram hidup kita, dan firman Allah sebagai kompas hidup kita. Nah, itu mungkin dilanjut minggu depan ya. Nah, tapi dari uh, perenungan ini, Bapak Ibu, ya kita harus memandang ya firman Allah yang kita dengar, yang ditulis atau yang kita dengar, bisa lewat siapa saja, lewat khotbah, lewat apa, itu benar-benar kita harus pandang tiga aspek tadi yang sudah kita pelajari. Itu adalah kebenaran ya, memerdekakan yang harus kita dengar. Yang kedua itu adalah titik kontak kita untuk membangun. Jadi waktu saat kita mendengarkan firman atau membaca firman, ya kita kontak, ya. Jadikan itu personal, pribadi. Ya, kalau ada yang nggak ngerti, tanya langsung lewat Roh Kudus, ya kepada Roh Kudus. Pasti Tuhan dengar. Yang ketiga, ini adalah acara makan kita ya, kekuatan kita, sumber kita. Jadi nggak mungkin kita hidup tanpa makan ya. Sama seperti kita nggak mungkin kita bisa bertumbuh kerohanian kita kalau kita tidak makan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri ya. Kita coba renungkan ya apa yang kita baru dapat. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Bapa karena Engkau sudah memberikan Tuhan nasihat-Mu untuk mengingatkan kami Tuhan bahwa kita harus memandang firman-Mu Tuhan sesuatu yang serius ya, yang bisa sangat menentukan kehidupan kami. Bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan, yang Kau ingatkan. Biarlah sungguh-sungguh kami mulai saat ini memandang firman-Mu Tuhan dengan lebih respek, lebih hormat, lebih proporsional Tuhan. Syukur Tuhan, dan kami serahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat kami, yang percaya berkata, Amin. Amin. Saya kembalikan ke Pak Lepri ya. Amin, amin.